Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu, 9 Juli 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Janganlah takut kepada mereka yang membunuh badan. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kebijaksanaan-Mu tiada bandingnya, namun Engkau berkenan menampakkan wajah-Mu dalam diri Yesus Mesias, saudara kami. Semoga kami dapat berjasa bagi dunia seperti Dia. Semoga kebahagiaan sesama menjadi sukacita kami yang besar. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan ayat 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan penegasan atas iman kita di dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus, Sang Pemelihara hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut. Tuhan Yesus hendak memberikan supaya kita teguh di dalam iman, yakin di dalam tugas pelayanan. Tuhan Yesuslah yang memelihara hidup kita, Tuhan Yesuslah yang menjaga kita. Tuhan Yesuslah yang memberikan jiwa dan tubuh kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takut kepada Allah itu baik dan bijaksana. Oleh sebab itu kita harus memiliki keprihatinan atas apa yang dipikirkan Allah terhadap hidup kita semua. Oleh sebab itu kita hendaknya harus berani menyesuaikan diri apa yang dikehendaki oleh Allah untuk apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka bersikap dan berlakulah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, karena Dialah yang menjaga jiwa kita, karena Dialah yang menjaga tubuh kita. Sebab apa? Sebab kita ini berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan menghargai hidup kita, memberikan kasih karunia-Nya, kita pun harus berani bergerak untuk menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan juga ikut ambil bagian, saling menjaga di dalam kehidupan, menciptakan kerukunan dan perdamaian. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, biarlah aku merasa prihatin, bahkan takut akan apa yang terjadi dalam hatiku yang terdalam, karena dalam hati kamilah cinta kasih harus nyata, bukan sekedar dalam ucapan kata-kata kami semata. Namun jadikanlah hati kami seperti hati-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan dan Guru kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.